Bab ke-76. Tuan Alexandros sedang termenung di ruang kerjanya. Dia seperti sedang memikirkan sesuatu dan itu sangat mengganggu pikirannya. Apa ingatannya mulai kembali? Tapi bagaimana bisa? Tuan Alexandros memikirkan perkataan Dr. Ken sewaktu dia selesai memeriksa keadaan istrinya. Flashback on. Tuan, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Nyonya pernah mengalami amnesia sebelumnya? Tanya Dr. Ken pada Tuan Alexandros. Tuan Alexandros kaget mendengarnya. Kenapa Dr. Ken menanyakan hal itu? Kenapa Anda bertanya seperti itu, Dok? Saya hanya ingin memastikan saja, Tuan, karena Nyonya sepertinya sedang berusaha mengingat sesuatu yang membuat pikirannya terbebani. Makanya saya bertanya, apakah Nona mengalami amnesia sampai-sampai Nyonya memaksakan pikirannya untuk mengingat sesuatu? Jelas, Dr. Ken. Apa itu yang menyebabkan istri saya pingsan? Benar, Tuan, karena Nyonya terlalu memaksakannya dan sepertinya ada yang membebani pikirannya, Tuan, hingga membuat tubuh Nyonya drop. Tuan Alexandros terdiam dengan pikirannya sendiri. Saya sudah meresepkan obat untuk Nyonya. Saya minta jangan terlalu membebani pikirannya karena itu bisa saja membuat tubuhnya semakin drop dan bisa mengganggu pada kesehatannya. Saya permisi, Tuan. Ujar kembali Dr. Ken karena Tuan Alexandros yang diam saja, lalu dia pergi meninggalkan mansion Alexandros. Dad, apa kata Dr. Ken? Kenapa Mami bisa pingsan? Tanya tiba-tiba Zain yang baru saja keluar dari kamar mominya. Tidak ada, momimu terlalu kecapean dan terlalu banyak pikiran juga sampai momimu gak bisa mengontrol emosinya. Bohong, Tuan Alexandros tidak ingin mengatakan hal yang sejujurnya pada putranya, karena dia tidak ingin Zain khawatir pada keadaan mominya. Sepertinya ini gara-gara Zain yang gak mau nurutin keinginan Mami lirih. Zain menyesali perbuatannya. Sekarang terserah apa katamu, San. Kalau kamu memang ingin menuruti keinginan momimu, Dedi tidak akan melarangmu. Ujar Tuan Alexandros menepuk pundak putranya. Zain bingung, Dad. Zain gak bisa ninggalin klan, tapi Zain gak mau Mami sakit gara-gara Zain. Pikirkan yang terbaik untukmu dan momimu. Dedi serahkan semua keputusannya padamu. Balas Tuan Alexandros berlalu pergi meninggalkan putranya. Flashback off. Sudah 18 tahun lamanya dia tidak pernah mengingat apapun, tapi kenapa sekarang dia malah berusaha untuk mengingatnya? Apa ada hal yang membuat dia mencoba mengingatnya kembali? Tapi apa? Gumam Tuan Alexandros dengan setumpuk pertanyaan di dalam benaknya. Lebih baik aku tanyakan saja langsung padanya, putus Tuan Alexandros melangkahkan kakinya menuju kamar istrinya. Saat ini dokter sedang memeriksa perkembangan keadaan Zoa dan para sahabatnya beserta inti Rubicon masih setia menemani Zoa. Gimana perkembangannya, Dok? Tanya Bu Yana setelah dokter telah selesai dengan pemeriksaannya. Perkembangannya cukup bagus, Nona. Sepertinya ini juga berkat ramuan yang Nona Kanara berikan, membuat kondisi Nona Zoa cepat memulih. Padahal saya berpikir pemulihannya akan memakan waktu, mungkin bisa sampai 1 minggu. Jelas sang dokter membuat mereka mengembangkan senyumannya, apalagi dengan Kanara yang merasa dirinya berhasil membantu pemulihan sahabatnya. Bisa langsung pulang sekarang? Tanya datar Zoa membuat sahabatnya langsung menatap sengit padanya dan Zoa tetap menampilkan wajah datarnya. Sayang, kamu baru sadar barusan loh, mana bisa langsung pulang sekarang? Ucap heran Al pada kekasihnya, padahal wajahnya masih terlihat pucat dan kemungkinan tubuhnya pun masih lemah, tapi dia malah minta pulang sekarang. Pertanyaan lo itu gak perlu dijawab dan pastinya lo tahu jawabannya, sambung Kanara dengan kekesalannya. Udah, Dok, dokter keluar aja, gak usah dijawab pertanyaan gak jelas dia. Usir Raya pada dokter yang langsung menganggukkan kepalanya dan pamit undur diri. Pulang sekarang, kekeh Zoa, dia sudah merasa sangat bosan dan merasa tubuhnya sangat kaku. Sudah berapa lama coba dia terbaring tak sadarkan diri? Sekalipun hanya 1 bulan, tapi dia merasa sangat lama berdiam diri, membuat tubuhnya susah untuk digerakkan. Gak usah batu deh, Zor. Lo itu belum sembuh udah mau pulang aja. Dengus kesal Bu Yana. Tunggu sampai kondisimu membaik,
baru kamu beli pulang. Ucap lembut Al mengusap rambut Zora. Zora menghela nafasnya pasrah, lalu ia mencoba untuk turun dari ranjangnya, namun langsung ditahan oleh Al. Mau kemana? Toilet, singkat Zora. Mendengar itu Xavier langsung sigap mengambil cairan infus untuk membantu Zora membawanya, dan Al membantu Zora untuk turun dari ranjangnya. Aku gendong aja ya, tawar Al, tapi Zora langsung menggelengkan kepalanya. Aku mau nyoba jalan sendiri. Al tak memaksa dan memegang kedua pundak Zora untuk membantu memapahnya. Shit, kaki gue kaku banget. Batin Zora mengumpat karena kakinya yang sangat kaku untuk digerakkan. Kenapa sayang? Tanya khawatir Al karena melihat Zora hanya diam saja dengan wajah bingungnya. Kakiku kaku banget Al. Digendong aja dulu Zor. Semua tubuh lo pasti masih kaku karena lo kan koma selama sebulan, pastinya emang masih butuh pemulihan. Ujar Kalandra menyarankan agar Al menggendong Zora. Dan tanpa persetujuan Zora, Al langsung menggendong tubuh Zora, lalu membawanya masuk ke dalam toilet, dengan Xavier yang berada di belakangnya membawa cairan infusnya Zora. Nanti kalau udah selesai panggil aku, ujar Al setelah dia mendukan Zora di kloset, lalu dia menunggu di luar pintu toilet. Lemah banget gue kalau kayak gini, lirih Zora, namun tetap terdengar oleh Xavier yang berada di sampingnya. Lo bertahan sampai saat ini itu udah ngebuktiin kalau lo itu kuat, Jor. Lo itu gak lemah. Bantah Xavier yang tak suka Zora bilang dirinya lemah. Setelah lo sembuh, tubuh lo pasti kembali normal seperti biasanya, tambah Xavier membuat Zora tersenyum tipis mendengarnya. Beberapa menit kemudian, Xavier memanggil Al dari dalam dan Al langsung memasuki kembali toilet dan menggendong kembali Zora menuju ranjangnya. Siapa sebenarnya yang nahan gue? Tanya Zora penasaran karena dia memang belum mengetahui siapa yang telah menolong sekaligus menahan dirinya. Antraks, jawab Xavier membuat Zora mengangkat sebelah alisnya. Tujuannya? Dia ingin manfaatin lo, makanya dia melakukan pencucian otak lo biar lo ada di pihaknya. Jelas Brianna. Kalian kok bisa nemuin gue? Tanya kembali Zora. Al, semua ini berkat kerja keras Al yang selalu berusaha nemuin keberadaan lo. Dia berhasil tersambung dengan Shinobi. Balas Kanara. Bagaimana bisa? Tanya kaget Zora menatap Al. Nanti aku jelasin, jawab Al mengusap lembut rambut Zora. Makanya Zor, Al kayak gitu bukan karena apa. Itu semua gara-gara lo sampai dia frustasi sendiri gak mikirin keadaan sama penampilannya sendiri, lontar Raya dengan kekahannya di akhir kalimatnya. Lain kali jangan kayak gini, aku gak suka liatnya. Ujar Zora yang masih menatap Al. Yang penting kamu selalu berada di sampingku, jawab Al dengan senyuman hangatnya. Sekalipun aku gak ada di sampingmu, kamu gak boleh seperti itu Al. Gak bisa sayang. Kenapa? Karena kamu udah menjadi bagian hidupku. Kalau kamu gak ada, aku seperti kehilangan sebagian hidupku. Hati Zora menghangat mendengarnya, dan dia langsung berhambur ke dalam pelukan Al, dan Al dengan senang hati menerima pelukan dari kekasihnya yang sangat ia rindukan. Para sahabat Zora juga ikut terenyuh mendengar ucapan Al. Mereka tidak menyangka Al benar-benar mencintai Zora dengan sepenuh hati dan jiwanya. Mereka jadi ikut bahagia karena Zora mendapatkan sosok laki-laki yang begitu mencintainya. Lo ada niatan buat balas dendam, Dor? Celetuk Atala yang sedari tadi diam saja, membuat mereka semua mengalihkan perhatiannya padanya. Plak! Bangsat! Umpat Atala yang baru saja digeplak kepalanya oleh Jeffran. Ngapain lo bahas itu di sini, Iji? Kesal Jeffran pada Atala. Anjing lo ya, main geplak-geplak aja. Lagian kenapa coba? Orang gue cuma nanya bukan ngebahas. Sinis Atala mengomeli Jeffran. Sama aja Bambang, nanya habis itu pasti dibahas. Baik? Kalian kalau mau ribut di luar aja deh, potong Raya mengusir Atala dan Jeffran membuat mereka berdua langsung terdiam. Kalandra hanya terkekeh geli melihatnya.
Kita bahas nanti setelah Zoa pulang dari rumah sakit, ujar Marvin membuat yang lainnya menganggukkan kepalanya setuju. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu mengalihkan perhatian mereka semua. Masuk, teriak tiba-tiba Kanara dari dalam membuat para sahabatnya menutup kupingnya. Si, anak alu bisa gak? Gak usah teriak-teriak. Ini rumah sakit Kanara. Omel kesal Raya pada Kanara yang hanya cengengesan mendengarnya. Sorry hehe. Ceklek. Axel dan Leo muncul dari balik pintu dengan membawa banyak makanan di tangan mereka berdua. Ini makanan yang kalian pesan, ujar Axel meletakkan makanan di atas meja yang ada di ruangan ini dan Leo pun juga melakukan hal yang sama. Thank you Axel, thanks Leo. Ucap Kanara, Raya dan Brianna. Axel dan Leo hanya tersenyum menanggapinya, lalu mereka berdua beralih menatap Queen. Queen, kami berdua minta maaf karena kami gagal menjaga Anda. Sesal Axel meminta maaf pada Zora. Kami siap untuk menerima hukumannya Queen, sambung Leo menundukkan pandangannya. Bukan salah kalian, pergilah. Singkat datar Zora. Terima kasih Queen, kami permisi. Serempak Axel dan Leo membungkukkan badannya, lalu pergi keluar ruangan Zora. Axel dan Leo sebelumnya juga sudah menerima hukuman dari Xavier. Mereka berdua dihukum cambuk sebanyak 300 kali dan Raya sendiri yang langsung menghukum cambuk mereka berdua. Di dalam mereka semua makan bersama dengan Al yang menyuapi Zoa terlebih dahulu sebelum dirinya makan. Udah Al, aku bisa makan sendiri. Kamu makan aja. Tolak Zoa yang ingin disuapi Al kembali. Aku makan nanti setelah kamu selesai makan, balas Al membuat Zoa menghembuskan nafasnya pasrah, lalu mengambil makanan milik Al dan menyuapinya pada Al. Aak datar Zoa yang spontan membuat Al membuka mulutnya. Jadilah mereka berdua saling suap-suapan tanpa memperdulikan keberadaan sahabatnya. Enak banget ya, dunia serasa milik berdua Celetuk Jeffran sembari memakan makanannya. Kita mah cuma ngontrak di sini, timpal Kanara. Pengen juga dong disuapin, ujar Brianna yang juga ikut menggoda Al dan Zoa, tapi mereka berdua hanya acuh tak mendengarkan para sahabatnya. Tiba-tiba Atala menyodorkan sendok di depan mulut Brianna dan menyuruh Brianna untuk membuka mulutnya. Brianna pun bingung namun tetap menerima suapan dari Atala. Atala berpikir jika Brianna mengkodenya makanya dia langsung menyuapi Brianna, padahal Brianna hanya ingin menggoda Al dan Zoa. Di sok-sokan mau romantisan juga. Sindir Jeffran mendelikan matanya pada Atala. Kalau iri tuh lakuin bukan malah ngoceh, sahut santai Atala. Siapa juga yang iri coba? Lo, makan! Sentak Marvin yang langsung membuat mereka berdua mengatupkan kedua bibirnya, lalu mereka melanjutkan makannya. Sayang, boleh aku tanya sesuatu padamu? Tanya pelan Tuan Alexandros pada istrinya yang sedang menyenderkan tubuhnya di headboard kasur. Nyonya Alexandros hanya menatap suaminya tanpa mengeluarkan suaranya. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Tanya kembali Tuan Alexandros sekalipun istrinya tak menjawabnya. Aku hanya ingin kalian berhenti dari dunia mafia, balas singkat Nyonya Alexandros. Apa hanya itu yang mengganggu pikiranmu? Nyonya Alexandros terdiam tak menjawab membuat Tuan Alexandros yakin jika istrinya menyembunyikan sesuatu darinya. Katakan yang sejujurnya padaku sayang, apa yang sebenarnya mengganggu pikiranmu? Jangan ada yang kamu sembunyikan dariku. Ucap kembali Tuan Alexandros. Aku sebenarnya juga gak tahu mas, kenapa dengan pikiranku. Aku selalu kepikiran dengan gadis itu. Gadis itu? Maksud kamu siapa sayang? Gadis yang dibawa Zain ke sini. Memangnya kenapa dengan gadis itu sayang? Apa dia menyakitimu? Nyonya Alexandros menggelengkan kepalanya. Aku gak tahu mas, aku hanya merasa jika aku mengenalnya dan aku seperti sangat dekat dengannya, perasaanku tenang jika bersamanya. Tuan Alexandros mengkerutkan keningnya bingung mendengar ucapan istrinya apa sebenarnya mereka pernah bertemu? Batin Tuan Alexandros.
apa kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Tanya Tuan Alexandros. Gak mas, aku baru pertama kali bertemu dengannya. Sudahlah sayang, mungkin kamu hanya merasa kasihan pada gadis itu, makanya kamu kepikiran dengannya. Ujar Tuan Alexandros mencoba menepis semua pertanyaannya. Mungkin saja iya mas, aku hanya kasihan padanya karena Jane tega melakukan pencucian otak padanya. Balas Nyonya Alexandros mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya sudah, kamu istirahat lagi ya. Jangan terlalu banyak pikiran, nanti tubuhnya drop lagi. Ujar lembut Tuan Alexandros membantu membaringkan istrinya. Aku akan cari tahu tentang Queen. Tapi, bagaimana caranya aku bisa menembus data dirinya? Dia bukanlah gadis sembarangan, batin kembali Tuan Alexandros kebingungan, lalu dia berjalan keluar untuk menuju ruangannya kembali. Bab ke-77. Sudah 1 minggu lamanya Zoa dirawat di rumah sakit dan kondisinya sudah semakin membaik. Hari ini Zoa sudah diperbolehkan pulang dengan catatan tidak boleh melakukan aktivitas yang berlebihan karena tubuhnya masih memerlukan penyesuaian kembali. Zoa pun sudah bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dan tubuhnya sudah tak sekaku seperti pertama kali dia bangun. Dan saat ini para inti Savientro dan Rubicon sedang bersiap-siap untuk kembali ke markas utama. Kanara sedari tadi menempel terus pada Zoa seakan dia tak ingin berjauhan dari Zoa, membuat Al sedikit kesal melihatnya karena dia yang tidak bisa berdekatan dengan kekasihnya. Sedangkan Zoa hanya diam saja tak mempersalahkan Kanara yang menempel padanya. Zoa memahami jika Kanara sedang dalam mode manjanya. Sika, jauhan. Datar kesal Al sedikit mendorong wajah Kanara agar menjauh dari tubuh Zoa. Ih! Al apaan sih? Gue cuma meluk Zoa, masa gak boleh? Dengus kesal Kanara kembali memeluk Zoa. Sika decak kesal Al menyilangkan kedua tangannya di dadanya dan para sahabatnya hanya terkekeh geli melihat wajah masam Al. Udah Al, biarin, anak emang kayak gini kalau lagi muda manjanya. Ucap Zoa memberi pengertian pada Al. Tapi aku jadi gak bisa meluk kamu sayang, balas manja Al, namun tetap dengan nada datarnya membuat siapapun yang melihatnya cengung akan Al yang tetap dengan wajah datarnya. Bisa-bisanya Al mukanya sama nadanya tetap datar kayak gitu, kekeh Jeffran. Pengen manja tapi stay cool ya bos, timpal Atala yang juga ikut terkekeh dan Al hanya acuh, tak memperdulikannya. Lo peluk Zoranya nanti Al. Dari kemarin juga lo yang nempel sama Zoa, jadi sekarang giliran gue yang nempel sama sahabat gue sendiri. Jawab santai Kanara membuat Al memutar bola matanya malas mendengarnya. Udah ayo pulang, lerai Brianna yang sudah mengurus semuanya, dan mereka semua mulai keluar dari rumah sakit dengan pasukan Elva dan Black Shadow yang mengawal dan mengawasi perjalanan mereka semua sampai tiba di markas utama. Di markas utama, semua pasukan Savientro sudah menunggu kedatangan Queen mereka dengan penuh kegembiraan di hati mereka, karena pada akhirnya Queen mereka kembali dengan keadaan selamat sekalipun harus berada di rumah sakit sebelumnya. Selamat datang kembali Queen, serempak mereka semua memungkukan badannya setelah Zoa dan yang lainnya keluar dari dalam mobil. Zoa hanya tersenyum tipis meresponnya, lalu dia berjalan masuk ke dalam markas dengan Al di sampingnya diikuti dengan para sahabatnya dan inti Rubicon. Queen, Greta dan Amoly sudah kembali ke markas. Ujar Raya memberitahukan pada Zoa setelah mereka semua berkumpul sembari beristirahat di ruang tamu yang sudah disediakan camilan dan minuman di mejanya. Tempatkan di anggota inti. Suruh Axel dan Leo yang langsung mengawasi mereka. Titah Zoa. Lo yakin Queen? Tanya tak yakin Xaviera karena dia takut jika Greta dan Amoly mengulangi kesalahannya. Zoa mengangkat sebelah alisnya menatap datar Xaviera. Ngeraguin gue? Ah enggak, maksud gue, lo gak takut mereka berkhianat kembali? Mereka berdua gak bakalan ngelakuin itu. Gue tahu sendiri gimana perjuangan mereka buat dapetin pengampunan dari kita. Dan gue bisa jamin kalau mereka emang sungguh-sungguh untuk menebus kesalahan mereka, jadi mereka gak akan mengulangi kesalahan mereka kembali. Papar Brianna yang memang sering memantau Greta dan Amoly dari rekaman chatnya. Mereka juga bisa bertahan di sana.
otomatis fisik berdua emang kuat banget. Jadi gue setuju kalau emang Queen nempatin mereka di anggota inti. Tambah Kanara setuju dengan keputusan Zora, membuat Xavier menganggukkan kepalanya mengerti, lalu Raya menghubungi Axel untuk menempatkan Greta dan Amelie di anggota inti dengan pengawasan langsung olehnya dan Leo. Mau bahas misi balas dendam sekarang? Tanya hati-hati Kalandra, membuat mereka semua mengalihkan perhatiannya padanya, lalu beralih menatap Zora, seakan menunggu jawaban. Sit. Grip. Al kaget. Zora mengalungkan tangannya pada leher Al karena Al yang tiba-tiba menggendongnya ala bridal style dan membawanya pergi masuk ke dalam kamarnya tanpa memperdulikan pertanyaan Kalandra. Bangke mang si Al. Main bawa-bawa Zora gitu aja. Dengus kesal Kanara. Udah biarin, mungkin Al pengen berduaan sama Zora. Kan selama seminggu ini dia gak bisa berduaan sama Zora karena selalu ada kita yang juga ikut jagain Zora. Ucap Brianna mencoba mengerti Al karena dia tahu pasti Al membutuhkan waktu berdua untuk menyalurkan rasa rindu mereka. Mungkin Al juga gak pengen Zoa terlalu terbebani pikirannya. Zoa masih baru aja keluar dari rumah sakit, pastinya dia masih khawatir dengan keadaan Zoa kalau Zoa terlalu membebani pikirannya. Tambah Xavier berpendapat setuju dengan Brianna dan mereka semua menganggukkan kepalanya mengerti. Sorry. Gue cuma pengen kita cepat menyelesaikan misi di sini, dengan begitu kita bisa balik ke Indonesia. Balas Kalandra meminta maaf. Kalian mau balik ke Indonesia lagi? Tanya Kanara yang terlihat tak suka mendengarnya. Iya, tapi sama kalian, jawab Jeffran, membuat gadis Savientro mengkerutkan keningnya bingung. Sama kita? Bingung Raya tidak mengerti. Kita memang akan balik ke Indonesia, tapi kita akan kembali bersama kalian. Mau gak mau kalian harus ikut balik ke Indonesia. Balas Atala. Kok kalian maksa gitu? Kita gak ada bilang setuju loh kalau kita mau balik lagi ke Indonesia. Heran Brianna pada inti Rubicon. Al bakalan bawa Zoa ke Indonesia, otomatis kalian juga ikut kan? Ucap Kalandra. Zoa gak bakal mau, singkat datar Xavier. Mau sayang, balas Marvin, membuat Xavier langsung menoleh padanya. Yakin banget? Balas Marvin menganggukkan kepalanya. Terus yang bakal ngurus dan mimpin markas ini siapa? Tanya Kanara. Al sudah mengurus semuanya, balas Kalandra. Ini semua demi kebaikan kalian semua, kita gak mau ninggalin kalian lagi. Kita pengen selalu berada di samping kalian buat ngejaga kalian langsung. Tambah Atala. Kita akan mengumumkan kalau Savientro dan Rubicon akan bergabung secara resmi, sambung kembali Jeffran memberitahukan pada inti Savientro yang langsung membulatkan matanya kaget mendengarnya. Kenapa kalian memutuskan sendiri tanpa persetujuan kita? Tanya Xavier. Al baru aja ngasih tahu kita dan mungkin nanti dia sendiri yang akan bilang sama Zoa, balas Kalandra, lalu inti Savientro terdiam dengan pikirannya masing-masing. Gue tahu maksud Al. Al merencanakan ini semua agar ketika dunia tahu kalau Savientro dan Rubicon bergabung secara resmi, mereka pasti akan berpikir dua kali untuk mengganggu ataupun mengusik kita, dan mereka pun akan semakin segan dengan kita. Tutur Kanara memberikan pendapatnya akan maksud dan tujuan Al. Dua klan menjadi satu, siapa yang akan menyangkanya? Berhadapan dengan salah satu di antara klan kita aja masih jarang ada yang bisa mengimbangi. Apalagi kalau kita bergabung? Timpal Raya juga ikut berkomentar. Terus kita akan ganti nama klan gitu? Tanya bingung Brianna. Gak Bri, kita tetap dua klan yang berbeda tapi kita satu dengan pemimpin yang sama. Queen dan King. Jawab Jeffran dan Brianna menganggukkan kepalanya mengerti. Al membawa Zora masuk ke dalam kamar dan membaringkan tubuh Zora dengan Al yang menindih tubuh Zora dan memeluknya, menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Zora. I miss you so much baby, ucap Al dengan suara beratnya, membuat Zora meremang mendengarnya. Al menatap intens wajah cantik Zora dan mengecup singkat bibir Zora. Mulai dari sekarang, jangan pernah kamu jauh dariku, karena aku gak akan membiarkan kamu jauh sedikit pun dariku. Ucap kembali Al.
Tapi kita tinggal di negara yang berbeda, Al. Gimana caranya kita selalu berdekatan? Balas lirih Zoa. Kamu ikut bersamaku, sayang. Gak bisa, Al. Aku gak mungkin ninggalin markas utama. Aku sudah merencanakan semuanya. Savientro dan Rubicon akan resmi bergabung dan akan diumumkan secara resmi. Tutur Al membuat Zoa membelahkan matanya kaget. Ah, kamu yakin? Yakin, sayang. Ini demi kebaikan kita bersama. Tapi gimana kalau ada yang gak setuju dan menolak? Siapa yang berani membantahku? Zoa terdiam mendengarnya. Kenapa dia bertanya hal bodoh seperti itu? Jelas-jelas tidak ada yang berani membantah hal sama seperti dirinya yang tidak ada yang berani untuk membantahnya. Cuk! Melihat keterdiaman Zoa, Al menyatukan kembali bibir mereka, dan kali ini bukan hanya kecupan melainkan lumatan lembut yang Al berikan, dan Zoa dengan senang hati membalasnya, kemudian mereka berdua hanyut dengan ciuman panas mereka. Mam, panggil Zain pada mominya yang sedang berada di taman belakang mansion Alexandros. Nyonya Alexandros memang akan menghabiskan waktunya di taman belakang jika dia sedang bersedih atau pikirannya yang sedang kalut, dan Nyonya Alexandros hanya diam saja tak menyahuti panggilan Zain. Zain menghela nafas panjangnya dan mendudukkan dirinya di samping mominya. Zain, minta maaf, Mam. Tolong jangan marah lagi. Mohon Zain meminta maaf pada mominya, tapi Nyonya Alexandros enggan untuk mengeluarkan suaranya. Mam panggil kembali Zain menggenggam tangan mominya. Apa karena Mami bukan ibu kandungnya Zain? Zain gak mau Mami mencampuri semua urusan kamu? Bukannya menjawab, Nyonya Alexandros bertanya pada putranya dan menatap putranya. Hatinya masih sakit mendengar ucapan putranya yang tidak ingin dia ikut campur dalam urusannya hingga membuat pikirannya berkelana kemana-mana. Mam, apa yang Mami katakan? Mami adalah ibu kandung Zain dan sampai kapanpun Mami tetaplah ibu kandung Zain. Zain benar-benar minta maaf, Mam, dan Zain janji tidak akan mengulangi kesalahan Zain lagi. Jangan pernah bilang seperti itu, Mam. Zain gak suka. Balas Zain tak suka mendengar ucapan mominya. Bukannya Zain sendiri yang mengatakan Mami tidak boleh mencampuri urusan Zain dan Mami juga sudah terlalu mencampuri urusan kamu. Maaf, Mam. Zain hanya kebawa emosi aja. Zain gak sungguh-sungguh mengatakan itu. Zain hanya kalut aja waktu itu. Tolong, Mam, maafin Zain. Zain gak bisa terus-terusan lihat Mami yang marah dan mendiami Zain. Sesal Zain menundukkan kepalanya lemah. Sekalipun umurnya yang sudah dewasa, namun Zain sangat manja pada Nyonya Alexandros dan paling tidak bisa jika melihat mominya marah dan mendiaminya. Mami boleh mencampuri segala urusan Zain dan Zain akan mendengarkan semua yang Mami ucapkan, sambung Zain membuat Nyonya Alexandros menoleh ke arahnya. Meminta maaflah pada gadis itu dan Mami akan memaafkanmu. Mam, itu hal yang mustahil untuk Zain lakukan. Jawab kaget Zain mendengar ucapan mominya. Kenapa mustahil? Karena dia bakalan ngebunuh Zain, Mam. Nyonya Alexandros mengangkat sebelah alisnya. Ngebunuh Zain? Apa dia sekejam itu sampai harus membunuhmu, Zain? Dia masih gadis? Mana mungkin dia akan membunuhmu, Zain? Jangan kau bohongi Mami. Aku gak bohong, Mam. Dia itu Queen Black Mafia, pemimpin klan Savientro yang terkenal akan kekejamannya. Gak ada yang ngeraguin kemampuannya, Mam. Dia benar-benar kejam. Nyonya Alexandros menggelengkan kepalanya tak percaya. Sudah, Zain, kalau memang kamu gak mau minta maaf, biar Mami aja yang mewakilimu untuk meminta maaf padanya. Gak, Mam. Aku tidak akan pernah mengizinkan Mami bertemu dengannya. Itu sangat berbahaya, Mam. Tolak tegas Zain yang tidak akan membiarkan mominya membahayakan dirinya sendiri. Biarkan Mami membuktikan sendiri apa yang Zain katakan benar atau tidak, baru Mami akan percaya. Gak, Mam. Percayalah padaku. Dia gadis yang sangat berbahaya. Mungkin wajahnya yang memang terlihat polos, tapi sebenarnya dia adalah perempuan yang haus akan darah, Mam. Panik Zain yang tidak ingin mominya pergi menemui Zoa. Pastinya dia tidak akan membiarkan itu terjadi.
Nyonya Alexandros malah semakin penasaran karena Zain yang mengatakan jika gadis itu sangat berbahaya dan membuatnya semakin yakin untuk mencari tahu siapa sebenarnya gadis yang beberapa hari ini mengganggu pikirannya. Semakin Zain menahannya, Nyonya Alexandros semakin ingin pergi untuk menemui gadis itu. Mami akan percaya jika kamu bisa membuktikannya, ucap Nyonya Alexandros, lalu meninggalkan putranya sendiri. Zain benar-benar gelisah dibuatnya. Dia tahu mominya itu sangat keras kepala dan mominya tidak pernah bermain-main dengan ucapannya. Apa yang harus aku lakukan? Gelisah Zain memikirkan cara agar untuk menghentikan mominya. Satu masalah aja belum selesai. Ini malah ditambah lagi masalahnya, batin Zain berteriak frustasi. Bab ke-78. Axel dan Leo membawa Greta dan Amelie menuju ke ruangan latihan khusus para anggota inti. Amelie dan Greta hanya mengikuti saja tanpa banyak bertanya ataupun membantah. Mereka berdua sekarang menjadi pendiam dari sebelumnya dan seperti lebih menutup dirinya dan enggan untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Kalian berdua akan ditempatkan di anggota inti, jadinya kalian akan latihan di sini bersama kami, ucap Axel pada Greta, dan Amelie membuat mata mereka berdua membola mendengarnya dengan mulut yang menganga tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Axel pada mereka. Ndak serius, Sir? Tanya tak percaya Amelie. Axel mengangkat salah satu alisnya. Memangnya muka gue kelihatan bercanda? Ah, maaf, Sir. Kami berdua hanya kurang percaya aja, soalnya kami sudah melakukan kesalahan, tapi kenapa kami ditempatkan di anggota inti? Jelas Greta yang memang tidak bisa mempercayai ini. Axel menghela nafasnya dengan menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya. Queen menghargai usaha kalian untuk mendapatkan pengampunannya, dan inti Savientro juga melihat kemampuan dan keteguhan di dalam diri kalian, makanya kalian ditempatkan di anggota inti. Jadi gue harap kalian memanfaatkan kesempatan ini dengan baik-baik, karena tidak sembarang orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Dan beruntunglah kalian bisa diampuni, ditambah dengan kalian yang ditempatkan di anggota inti bukan anggota biasa. Terang Axel membuat Greta dan Amelie tercengang mendengarnya. Dan jangan sampai kalian mengulangi kesalahan kalian, karena kalau itu terjadi, tidak ada lagi pengampunan buat kalian. Tambah Leo, dan Axel menganggukkan kepalanya setuju. Greta dan Amelie terdiam mencerna semua perkataan Axel dan Leo. Kami berdua berjanji akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, Sir, dan kami juga tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi, ucap mantap Greta yang sudah bersungguh-sungguh untuk mengabdikan dirinya pada Savientro dan tidak akan menjadi manusia bodoh yang hanya merugikan dirinya sendiri. Kami sudah memperjuangkan hidup kami hanya untuk mendapatkan pengampunan dari Savientro, Sir. Jadi kami tidak mungkin untuk mengulangi kesalahan kami. Hukuman kemarin sudah sangat membuat kami tersadar akan kesalahan kami sendiri, sambung Amelie menambahkan. Gue pegang janji kalian berdua, balas Axel yang langsung diangguki oleh Greta dan Amelie. Ya sudah, ayo mulai latihan, ajak Leo melangkahkan kakinya terlebih dahulu lalu diikuti Axel, Greta dan Amelie. Al, ayolah, aku pengen latihan. Badanku udah sakit semua gara-gara gak pernah latihan. Kesal Zoa yang tidak diperbolehkan keluar oleh Al. Enggak sayang, kamu gak boleh capek-capek. Nanti kalau tubuhmu drop gimana? Balas Al yang tidak mengizinkan Zoa untuk latihan. Dia takut Zoa kenapa-napa karena tubuhnya yang masih dalam proses pemulihan. Sika, aku sudah gak apa-apa Al. Kamu jangan terlalu over kayak gini. Aku gak suka dikekang. Decak kesal Zoa. Dia sudah terbiasa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa dikekang oleh siapapun. Jadi dia pastinya tidak akan mau dikekang oleh Al sekalipun Al kekasihnya sendiri. Al menghela nafasnya kasar. Sayang, aku bukan ngekang kamu. Aku hanya gak mau kamu terlalu maksain tubuh kamu buat beraktivitas. Kamu ingat kan apa kata dokter? Kamu belum boleh beraktivitas yang berat-berat. Ucap lembut Al mencoba memberi pengertian pada Zoa. Sungguh kali ini kesabarannya diuji oleh kekasihnya sendiri. Tapi aku pengen latihan all geram Zoa dengan kekesalannya yang sudah menggebu. Buat apa kamu latihan sayang?
kamu sudah hebat. Apalagi yang harus dilatih? Zoa menghembuskan nafasnya lelah. Ia sudah capek berdebat dengan Al sedari tadi. Dia sudah mencari cara agar Al mengizinkannya, tapi Al tetap saja tidak memperbolehkannya, bahkan hanya sekedar keluar pun tak boleh sampai-sampai kunci kamarnya dipegang oleh Al. Ya udah aku mau keluar aja Al, aku sumpek di dalam kamar terus. Bujuk kembali Zoa agar dia bisa keluar dari dalam kamarnya. Nggak sayang, nanti kamu malah pergi latihan kalau kamu keluar. Aku lapar Al. Aku udah nyuruh Hans buat nganterin makanan ke sini. Shit, harus gimana lagi biar gue bisa keluar? Batin Zoa mengumpat. Dia sudah kehabisan akal untuk bisa keluar dari dalam kamarnya sendiri. Terus kamu mau terus-terusan ngurung aku di sini gitu? Ucap kembali Zoa menatap Al yang sedang fokus dengan ponselnya. Jawab Al hanya dengan deheman tanpa mengalihkan pandangannya karena dia sedang fokus mengecek data perusahaannya yang baru saja dikirimkan oleh asisten pribadinya. Zoa yang melihat Al sedang fokus dengan ponsel mencoba mencari celah untuk mengambil kunci dari saku celana Al. Zoa mendekatkan dirinya pada Al lalu memeluk Al dengan menempelkan kepalanya di dada bidang Al dan Al dengan senang hati menerima pelukan dari Zoa sembari tangan satunya mengelus rambut surai Zoa. Tangan Zoa mencoba mengambil kunci dari saku celana Al tanpa disadari oleh Al yang sedang fokus dengan ponselnya. Gacha batin Zoa bersorak senang ketika kunci kamarnya sudah berada di tangannya. Aku ke kamar mandi dulu, ucap Zoa melepaskan pelukannya, lalu dia beranjak dari kasurnya dan dengan cepat ia membuka pintu kamarnya. Shit! Jedwera! Teriak Al memanggil Zoa yang sudah berhasil keluar dari dalam kamarnya dan ia langsung mengejar Zoa dengan cepat. Bruk, pup, praang. Aduh, ringis Hans sembari memegang bokongnya yang terasa nyilu. Sorry Hans, teriak Zoa tanpa menghentikan berlarinya. Zoa baru saja menabrak Hans yang berada di depannya dengan membawakan makanan untuknya dan alhasil Hans terjatuh duduk dengan makanan yang juga jatuh berhamburan ke bawah serta mengenai tubuhnya juga. Al tak menghiraukan Hans yang terjatuh, ia malah melewatinya dan tetap mengejar Zoa yang berada di depannya. Sayang, stop! Jangan lari-lari kayak gitu. Nanti kamu jatuh sayang. Teriak Al di sela berlarinya mengejar Zoa karena Zoa yang berlari menuruni tangga dan itu benar-benar membuatnya khawatir melihatnya. Sedangkan Zoa tak menghiraukan perkataan Al. Dia tetap berlari turun ke bawah dan menuju ke halaman latihan markas. Para sahabatnya yang mendengar teriakan Al langsung berhamburan keluar mengikuti Al. Padahal mereka sedang disibukkan dengan tugasnya masing-masing akibat mereka yang sudah 1 minggu meninggalkan markas utama. Sit, wash, tak, begi, tek, tak, dah, srit, beh, daga, daga. Al berhasil menarik tangan Zoa, namun Zoa langsung menghempaskannya dan malah menyerang Al. Tentunya Al langsung menghindari serangan dari kekasihnya dan tidak berniat untuk membalasnya. Jadi Al hanya menangkis setiap serangan Zoa. Al sama Zoa kenapa? Tanya khawatir Buyana yang melihat pertarungan Al dan Zoa. Bahkan semua pasukan yang sedang berlatih menjadi menonton pertarungan Queen dan King-nya. Kayaknya mereka cuma latihan deh. Coba perhatikan. Al hanya menangkis serangan Zoa tanpa ada niatan buat ngebalesnya. Ujar Kalandra berpendapat sembari memperhatikan mereka berdua. Kenapa Al ngebolehin Zoa latihan sih? Sura kan belum boleh melakukan aktivitas yang berat-berat. Kesal Raya yang mengira jika Al mengizinkan Zoa berlatih. Kayak gak tahu aja lo keras kepalanya Zoa, kayak apa respon Kanara tak mengalihkan pandangannya pada pertarungan Al dan Zoa. Beos Al, jangan cuma ngehindar doang. Datar Zoa yang terlihat kesal melihat Al yang hanya menghindari serangannya. Udah sayang, nanti kamu kecapean. Berhenti ya. Minta Al di sela-sela pertarungan mereka. Zoa malah terlihat kesal mendengarnya dan Zoa semakin mempercepat serangannya dan Al juga menambah kelincahannya dalam menangkis setiap serangan Zoa. Mereka berdua benar-benar imbang wih.
Sekalipun Al cuma nangkis serangan Zoa, tapi Al gesit banget menghindarnya. Ucap kagum Kanara dan para sahabatnya langsung mengangguk menyetujuinya. Mereka berdua memang pasangan yang serasi, gumam Xavier. Dan cocok dengan segala kesamaan yang mereka miliki, ucap Marvin menimpali gumaman Xavier. Zoa benar-benar tidak menemukan celah sama sekali untuk melumpuhkan Al, dan dia sangat mengagumi akan kemampuan Al yang selalu bisa menyetarai kemampuannya. Begitupun dengan Al yang juga ikut kagum sekaligus kaget akan kemampuan yang dimiliki Zoa. Sekalipun Zoa baru saja pulih dari sakitnya, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja terbangun dari komanya. Kemampuannya masih sama seperti biasanya, tidak ada yang berbeda dari Zoa. Zoa tidak terlihat lemah sama sekali. Al memang salah jika terlalu mengkhawatirkan Zoa karena Zoa memang tidak bisa dikhawatirkan. Zoa melihat keberadaan para sahabatnya beserta inti Rubicon dari sudut matanya dan ia jadi punya ide untuk mengecoh Al dengan Zoa yang melirik pada para sahabatnya, membuat Al juga ikut meliriknya, lalu Zoa menyunggingkan senyuman miringnya. Bah! Shoot it, shoot, shoot it. Shoot it, shoot, shoot. Tak. Zoa berhasil menendang ulu hati Al dan ia langsung melemparkan beberapa pisaunya pada sahabatnya dan inti Rubicon yang langsung menghindari lemparan pisau Zoa. Al memang mendapat tendangan dari Zoa, namun dia tak terjatuh, dia hanya mundur selangkah. Bukannya marah, Al malah tersenyum smug melihat Zoa yang sedang melemparkan pisaunya pada inti Savientro dan Rubicon. Shoot, shoot, shoot. Al juga ikut melemparkan pisaunya pada mereka, membuat Zoa menoleh padanya. Ingin bermain-main? Ucap Al dengan seringainya berjalan santai mendekati Zoa. Of course, sepertinya lebih seru bermain dengan mereka. Balas santai Zoa memutar-mutar pisau di tangannya. Oke, let's play baby. Seringai Al yang langsung melemparkan kembali pisaunya pada sahabatnya dan inti Savientro, begitupun dengan Zoa. Al sudah tidak ingin lagi melarang Zoa karena percuma saja jika Al melarangnya, dan nanti malah Zoa marah padanya. Lebih baik Al mengikuti kemauan kekasihnya untuk sekedar menyenangkannya. Para inti Savientro dan Rubicon berlarian untuk menghindari lemparan pisau dari leader mereka. What the fuck, Queen? Umpat Kanara yang sedang berusaha menghindari serangan Zoa, dan sesekali ia juga balik melemparkan pisau pada Zoa yang dengan santainya menghindarinya. Bangsat lo, Al! Kenapa lo malah ikut-ikutan nyerang kita sih? Umpat Jeffran pada Al yang juga sedang berusaha menghindari serangan Zoa dan Al. Sekalipun Zoa dan Al hanya berdua, tapi kecepatan dan kelincahan mereka melemparkan pisau tidak bisa dianggap remeh. Inti Savientro dan Rubicon malah seperti diserang oleh puluhan orang, padahal mereka hanya diserang oleh 2 orang yang notabene-nya leader mereka sendiri. Ayolah Zor, udah! Lo ngapa sih? Dengus kesal Buyana yang sudah merasa capek menghindarinya. Hanya ingin bermain-main, ucap santai Zoa membuat mereka semua mengumpati Zoa dalam hatinya. Habislah kita, ucap gelisah Raya. Tamat udah kita racau gak jelas Jeffran. Nyesel gue ikutan nonton, lirih Kalandra. Ini kita gak bisa kabur, apa, ucap Atala mencari cara untuk bisa menjauh dari Al dan Zoa. Padahal inti Rubicon dan Savientro sudah saling melemparkan pisau, namun Al dan Zoa hanya santai saja menghindarinya, mungkin karena mereka berdua sudah mengetahui cara bermain para sahabatnya sendiri, jadi mereka berdua dengan mudahnya menebak pergerakan para sahabatnya. Sedangkan para sahabatnya memang tidak bisa menebak permainan dan pergerakan ladernya. Sekalipun mereka berlatih bersama, namun ladernya juga merupakan sosok misterius yang selalu mempunyai cara sendiri untuk melatih dirinya sendirinya. Xavier dan Marvin hanya diam saja menerima serangan Al dan Zoa, sekalipun dalam hatinya mereka juga kesal pada mereka berdua, namun mau bagaimana lagi. Xavier dan Marvin hanya bisa menghindari serangan dari ladernya. Semua pasukan Savientro tersenyum kagum melihat para inti Rubicon dan Savientro yang diserang oleh Queen dan King mereka. Mereka memang tidak bisa memungkiri kekuatan dan kemampuan pemimpinnya. Mereka juga merasa sangat bangga memiliki sosok pemimpin yang sangat kuat.
ditakuti, dan disegani oleh siapapun. Greta dan Amelie yang memang berada di situ juga ikut tercengang melihat kemampuan Queen dan King mereka yang sempat mereka berdua remehkan. Pantas saja Savientro menjadi salah satu klan terkuat, pemimpinnya aja kayak gitu. Gumam Amelie yang terdengar oleh Axel dan Leo yang berada di sampingnya. Dia benar-benar Queen Black Mafia, sambung Greta menambahkan. Umur mereka memang masih muda, tapi kekuatan dan kemampuan mereka tidak bisa diremehkan. Ujar Axel membuat Greta dan Amelie menoleh padanya. Maaf Sir, kami memang sempat meremehkan mereka karena umurnya. Tapi kami tidak akan pernah mengulanginya lagi, dan kami berjanji tidak akan pernah meremehkan seseorang sebelum kami mengetahui kebenarannya. Sesal Greta menundukkan kepalanya. Poin pentingnya yang harus kalian ingat, jangan pernah meremehkan siapapun sekalipun kalian tahu kebenarannya. Peringat Leo membenarkan perkataan Greta. Baik Sir, kami tidak akan pernah lagi meremehkan siapapun. Jawab Amelie menganggukkan kepalanya. Sudah 20 menit lamanya Al dan Zora menyerang para sahabatnya yang sudah terlihat kelelahan, dan sudah ada yang terkena sayatan pisau dari mereka berdua, ada juga yang terkena pukulan dan tendangannya. Brukik. Inti Savientro dan Rubicon memilih menjatuhkan badan mereka sendiri secara serentak dengan posisi terlentang semua. Nafas mereka sudah terengah-engah dengan badan yang sudah terasa sakit semua. Lebih baik mereka menyerah saja daripada harus mati kelelahan diserang oleh ladernya. Sebenarnya mereka tidak akan dibunuh oleh Al dan Zoa. Mereka tahu jika ladernya hanya ingin bermain-main dengan mereka. Tapi tetap saja mereka dibuat kewalahan dan kehabisan tenaga karena ulah ladernya. Kalau disuruh memilih, mereka semua lebih memilih menghadapi 1000 musuh daripada harus berhadapan dengan leader mereka sendiri yang sudah jelas tidak bisa ditebak pergerakannya. Hash. Mereka semua menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk mengatur kembali nafas mereka. Sumpah ya! Lo berdua emang sengaja mau bikin kita mati, ha? Dengus kesal Kanara dengan nafasnya yang masih tersenggal-senggal. Dor, lo itu sebenarnya koma atau cuma tidur sih? Kemampuan lo gak ada bedanya anjir. Ucap heran Atala pada kemampuan Zoa yang terlihat lemah sama sekali. Tega banget lo sama sahabat sendiri, sinis Raya mendelikan matanya pada Zoa. Tahu tuh, baru juga balik udah main nyerang-nyerang aja. Tambah Brianna. Kalian kalau mau berantem jangan ngajak-ngajak kita. Bisa-bisanya kita juga kena imbasnya. Ujar Kalandra yang tak kalah kesalnya. Mau mati gue rasanya, ucap lebay Jeffran, membuat yang lainnya menggulir bola matanya malas mendengarnya. Al dan Zoa hanya menatap malas pada para sahabatnya dan berlalu pergi tanpa menghiraukan dumelan para sahabatnya. Dasar pasangan kulkas! Desis Xaviera yang pada akhirnya mengeluarkan suaranya juga karena dari saking kesalnya pada mereka berdua. Balik! Ucap datar Marvin yang lebih dulu bangun lalu membantu Xaviera untuk bangun juga dan mereka semua berjalan memasuki markas untuk membersihkan diri mereka serta mengobati luka mereka. Nyonya Alexandros sedang berada di dalam pesawat. Ia pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan suami dan putranya. Nyonya Alexandros memutuskan mendatangi sendiri gadis itu untuk mewakili putranya meminta maaf kepadanya. Nyonya Alexandros tidak ingin putranya dalam bahaya, jadi dia ingin agar masalah putranya cepat selesai dan tidak ada lagi pertikaian di antara mereka. Semoga aku bisa bertemu dengannya, batin Nyonya Alexandros, sembari melihat alamat yang tertera di ponselnya. Ia mendapatkan alamat markas Savientro dari asisten pribadi suaminya, dan itu tanpa sepengetahuan suaminya karena Nyonya Alexandros yang meminta asisten pribadi suaminya agar bungkam tak memberitahukan pada siapapun. Prang. Kenapa kau tidak memberitahuku, ha? Dan kenapa kau membiarkan istriku pergi sendirian? Murka Tuan Alexandros pada asisten pribadinya karena mengetahui istrinya yang pergi tanpa sepengetahuannya dan lebih parahnya lagi istrinya pergi menuju markas Savientro. Maaf Tuan, tapi saya diancam oleh Nyonya Alexandros jika saya bilang pada Anda. Balas takut-takut asisten pribadinya.
Aku tidak peduli dengan alasanmu. Jika sesuatu terjadi pada istriku, tunggulah kematianmu. Ancam Tuan Alexandros berlalu pergi keluar kantornya dan segera menuju ke bandara untuk menyusuli istrinya. Halo San, cepatlah ke bandara. Kita akan segera menyusul momimu, ucap Tuan Alexandros yang menghubungi putranya. Memangnya Mami kemana, Dad? Apa Mami pergi dari mansion? Balas panik Zain yang sudah tak tenang mendengar ucapan dadinya. Momimu pergi ke markas Savientro untuk mewakilimu meminta maaf pada Queen. Sial! Bagaimana Mami bisa tahu alamat Savientro, Dad? Sudahlah San, jangan banyak bertanya. Sekarang bukan waktunya kamu bertanya. Cepatlah ke bandara, Daddy akan menunggumu di sana. Cut. Tuan Alexandros mematikan sambungan teleponnya secara sepihak tanpa menunggu jawaban dari putranya. Zain yang berada di kantornya dengan terburu-buru meninggalkan kantornya untuk menuju ke bandara. Bab ke-79. Brooke. Nyonya Alexandros tak sengaja bertabrakan dengan seseorang, membuat ponselnya terjatuh. Nyonya Alexandros memang tak memperhatikan jalan karena dirinya yang fokus melihat alamat di ponselnya dan berniat untuk memesan taksi online. Nyonya Alexandros baru saja keluar dari bandara London dan langsung ingin pergi menuju markas Savientro. Maaf Nyonya, saya tidak sengaja, ucap seorang pria parubaya yang bertabrakan dengan Nyonya Alexandros membantunya untuk berdiri. Saya juga minta maaf Tuan karena saya tidak melihat jalan dan malah fokus dengan ponsel saya, balas Nyonya Alexandros yang juga meminta maaf karena memang dirinya tidak memperhatikan jalannya. Lalu Nyonya Alexandros beralih menatap pria itu setelah dia sudah mengambil ponselnya. Tatapan mereka bertemu dan Nyonya Alexandros tertegun menatap pria di depannya. Entah mengapa dia seperti mengenal pria di depannya, tapi dia tidak tahu siapa. Pria itu mengangkat sebelah alisnya karena dirinya yang ditatap begitu. Anda baik-baik saja Nyonya, ucapnya membuyarkan lamunan Nyonya Alexandros. Gak apa-apa Tuan, saya baik-baik aja. Gelagap Nyonya Alexandros mengalihkan pandangannya. Kalau begitu, saya permisi Nyonya. Nyonya Alexandros tersenyum kikuk menanggapinya dan menatap kepergian pria parubaya itu. Siapa dia? Kenapa wajahnya sangat tidak asing bagiku? Tapi kenapa aku tidak mengingatnya sama sekali? Batin Nyonya Alexandros bertanya-tanya pada dirinya sendiri, lalu dia mencoba mengabaikannya dan mulai menaiki taksi yang sudah dipesan olehnya. Halo Tuan, ucap Luten asisten pribadi Tuan Hermawan yang sedang melakukan panggilan dengan tuannya. Halo, bagaimana Ten? Apa kau sudah berhasil mendapatkan aksesku? Balas Tuan Hermawan langsung pada intinya karena dia tidak ingin berbasa-basi. Maaf Tuan, tapi Anda belum bisa mendapatkan akses untuk bertemu dengan Nona. Tuan Hermawan menghela nafas beratnya mendengar jawaban dari asisten pribadinya. Saya baru saja keluar dari bandara London dengan harapan saya bisa bertemu dengan putriku. Saya juga sudah bolak-balik ke sini, tapi kenapa saya belum juga bisa mendapatkan aksesnya? Kenapa saya tidak boleh bertemu dengan putriku sendiri? Frustasi Tuan Hermawan, dia seringkali pergi ke London untuk menemui Zoa, tapi Tuan Hermawan tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah Savientro, dan itu semua karena ulah Brianna yang memang menghapus semua akses Tuan Hermawan agar tidak bisa menemui Zoa. Tuan Hermawan benar-benar menyesali perbuatannya. Ketika dia mengetahui semua faktanya, Tuan Hermawan tidak bisa hidup dengan tenang. Hari-harinya selalu dipenuhi dengan perasaan bersalah dan penyesalannya. Tuan Hermawan jarang merawat dirinya sendiri hingga membuatnya seringkali terjatuh sakit dan hanya Lutenlah, asisten pribadinya yang selalu setia menemani dan merawat tuannya. Maaf Tuan, tapi saya sudah berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan aksesnya, tapi saya tetap saja gagal untuk mendapatkannya. Sesal Luten yang tidak bisa membantu Tuan Hermawan. Sebenarnya Luten sangat iba melihat tuannya yang tak memiliki semangat dan tujuan hidup, makanya dia selalu berusaha untuk membantu tuannya mendapatkan akses untuk bertemu dengan putrinya. Ya sudah, saya tutup dulu, saya akan mencoba kembali untuk bisa bertemu dengan putriku. Cut.
Tuan Hermawan memutuskan panggilannya dan langsung menuju ke markas putrinya. Dia akan berusaha untuk bisa masuk ke dalam sana. Tuan Hermawan selalu dicegat di perbatasan wilayah Savientro, dan karena itulah Zoa memang tidak pernah mengetahui jika ayahnya ingin bertemu dengannya. Para inti Savientro dan Rubicon sedang beristirahat di ruang khusus. Biasanya inti Savientro bersantai dengan ditemani cemilan dan minuman yang sudah disediakan. "Anjing lah! Badan gue remuk banget rasanya," keluh Jeffran sembari membaringkan tubuhnya. "Lebay banget lo!" sinis Raya pada Jeffran. "Bodoh amat!" balas ketus Jeffran menangkup kepalanya. "Lo kalau nggak sinis sehari aja gak bisa apa?" kau tegur Kanara mendelikan matanya pada Raya. "Gak bisa," balas santai Raya. "Langsung gak terima dong. Pacarnya disinisin orang," kekeh Buiana menggoda Kanara. "Gak usah ikut-ikutan deh lo," malas Kanara. "Tapi kalian berdua emang pantas sih disinisin setiap hari," ucap Atala ikut menimpali, membuat Kanara langsung menatap tajam padanya, dan Atala hanya menjulurkan lidahnya meledek Kanara. Kalandra hanya diam saja tidak ikut-ikutan. Dia memilih memejamkan matanya dengan dirinya yang tidur di pangkuan Raya. Sedangkan Marvin, Xaviera, dan pasangan kulkas seperti asik dengan dunia mereka sendiri tanpa memperdulikan kegaduhan sahabatnya. Ketika Kanara ingin melemparkan botol minum pada Atala, suara ketukan pintu mengalihkan perhatian mereka semua. "Masuk," ujar Buiana dari dalam dan muncullah Axel dari balik pintu. "Maaf mengganggu waktunya, ada yang perlu saya sampaikan pada Nona Buiana." Ucap sopan Axel membuat Buiana langsung berdiri mendekati Axel, lalu mereka berdua keluar dari ruangan untuk menuju ke ruang IT. Zoa yang penasaran memilih untuk mengikuti mereka berdua, dan tentunya Al setia menemani kekasihnya, sedangkan yang lainnya memilih diam saja karena mereka tidak ada hak untuk mencampuri tugas dan urusan Buiana. Hanya Queen mereka yang boleh mencampuri semua tugas dan urusan mereka, karena dialah yang bertanggung jawab atas semua yang ada di markas ini. "Ada seorang wanita parubaya yang ingin bertemu dengan Queen, Bri," jelas Axel setelah mereka sampai di ruang IT, dan Buiana langsung melihat wanita parubaya itu dari layar monitornya. Kening Buiana mengkerut melihatnya. "Bukannya dia wanita parubaya yang menemani Zoa waktu di mansion Alexandros?" gumam Buiana bertanya pada dirinya sendiri. "Queen, King," ucap Axel membungkukkan badannya untuk memberi hormat pada mereka berdua. Buiana langsung mengalihkan pandangannya pada Zoa dan Al yang baru saja memasuki ruangan IT. Zoa dan Al langsung melihat monitor yang menampilkan wanita paruh yang sedang berada di wilayah perbatasan dan sedang dicegat oleh pasukan Savientro untuk ditanyakan terlebih dahulu untuk apa keperluannya, karena memang tidak sembarang orang bisa memasuki wilayah Savientro. "Siapa?" tanya datar Zoa. Dia mengatakan jika dirinya adalah Nyonya Alexandros Queen dan dia ingin bertemu dengan Anda, ucap Axel. "Nyonya Alexandros?" Serempak Zoa dan Buiana mengangkat sebelah alisnya bingung, sedangkan Al memang sudah mengetahui siapa wanita itu, jadi dia tidak bereaksi apapun. "Untuk apa dia ingin bertemu dengan Zoa?" tanya heran Buiana. "Dia ingin mewakili putranya untuk meminta maaf pada Anda, Queen," jawab Axel. "Bisa-bisanya dia menyuruh ibunya sendiri untuk meminta maaf," desis Al membuat Zoa mengalihkan pandangannya padanya. "Kamu kenal Al? Dia nyokapnya Zain sayang, pemimpin Anthrax," jawab datar Al. "Jadi dia nyokapnya pemimpin Anthrax. Bagaimana bisa dia menumbalkan ibunya sendiri? Gak jantel banget sih jadi cowok. Gak bisa disebut pemimpin itu mah," gerundel Buiana mengejek pemimpin Anthrax. "Biarkan dia masuk," titah Zoa yang langsung diangguki oleh Axel. "Baik Queen," ucap Axel langsung keluar dari ruang IT. "Lo mau apain dia, Zor?" tanya kepo Buiana. "Hanya ingin menghargai ibunya yang sudah datang jauh-jauh ke sini," jawab datar Zoa. "Tapi kayaknya dia baik banget deh, Zor. Kemarin pas waktu gue nyari keberadaan lo, gue lihat dia ngelus rambut lo dengan penuh kasih sayang, kayak ibu ke anak gitu."
ucap kembali Brianna. Dia juga yang memudahkanku membawamu pergi, tambah Al membuat Zoa menautkan kedua alisnya, merasa bingung sekaligus menjadi penasaran dengan wanita parubaya itu. Tak lama dari itu, tiba-tiba muncullah Tuan Hermawan di layar monitor. Dia baru saja sampai di wilayah perbatasan dan berniat meminta akses untuk dirinya bisa masuk ke dalam. Zoa langsung kaget melihatnya dan Al langsung ikut melihat apa yang membuat Zoa kaget. Brianna sudah membelakang matanya kaget dengan mulutnya yang sudah menganga dam. Kenapa ketepatan banget sih? Kan jadinya Zoa tahu. Batin Brianna mengumpat, dia bingung harus melakukan apa karena pastinya Zoa akan mengizinkan ayahnya untuk memasuki wilayahnya. Ayah, lirih Zoa membuat Al memegang tangan Zoa dan menggenggamnya lembut. Zoa mendengarkan semua percakapan ayahnya dengan pasukan yang berjaga di sana dan Zoa langsung menatap Brianna seakan meminta penjelasannya. Karena percakapan ayahnya yang mengatakan jika dia sudah sering kali ke sini untuk menemuinya, namun mereka melarang ayahnya untuk masuk. Bri! Tekan Zoa yang langsung membuat Brianna gelagapan. Iya Kuin, lo tahu kan maksud gue? Datar Zoa membuat Brianna terdiam kebingungan untuk menjawabnya. Brianna! Tekan sekali lagi Zoa karena Brianna yang hanya diam saja tak menjawabnya. Itu sorry, gue emang sengaja gak ngasih akses bokap lo buat nemuin lo. Jawab takut-takut Brianna dengan menundukkan pandangannya. Kenapa? Brianna menghela nafas panjangnya. Gue gak mau bokap lo nyakitin lo lagi, Zor. Udah cukup dia ngasih luka buat lo. Gue gak mau lagi lihat lo sedih cuma gara-gara dia. Jawab Brianna sedikit meninggikan suaranya karena emosinya yang sudah mulai keluar. Biarin ayah masuk, datar Zoa mengalihkan pandangannya ke sembarang arah, lalu dia pergi meninggalkan ruang IT. Al panggil Brianna pada Al yang ingin melangkahkan kakinya untuk mengejar Zoa. Turuti saja. Sudah cukup kalian menghukumnya, biarin Zoa yang menentukan pilihannya. Ucap Al berlalu pergi meninggalkan Brianna. Brianna hanya bisa pasrah dan menuruti saja apa yang dikatakan oleh Zoa dan dia langsung menghubungi pasukan yang berjaga di perbatasan untuk memperbolehkan Tuan Hermawan memasuki wilayah mereka. Wilayah perbatasan Savientro. Beberapa menit sebelumnya, Tuan Hermawan baru saja sampai di wilayah perbatasan dan dia bertemu kembali dengan wanita yang tadi bertabrakan dengannya. Nyonya Alexandros memang sedang menunggu informasi dari pengawal, apakah dirinya diperbolehkan masuk atau tidak. Loh, ternyata Anda kesini juga Tuan. Kaget Nyonya Alexandros melihat kedatangan Tuan Hermawan yang baru saja keluar dari mobilnya. Kita bertemu lagi Nyonya, tujuan saya memang kesini. Balas ramah Tuan Hermawan. Anda mau kemana Tuan? Apa Anda ingin ke markas Savientro? Tebak Nyonya Alexandros. Iya Nyonya, saya memang ingin menuju ke sana. Wah, kebetulan sekali. Saya juga ingin pergi ke sana Tuan. Senang Nyonya Alexandros membuat Tuan Hermawan tertegun melihat senyuman dan keceriaan Nyonya Alexandros. Dia seakan teringat dengan istrinya. Kenapa sikapnya mirip sekali dengan Zizeh? Dia mudah sekali berbaur dengan orang lain, padahal kita baru saja bertemu. Batin Tuan Hermawan terheran melihatnya karena dia jadi teringat dengan istrinya yang memang sangat mudah berbaur dan akrab dengan orang lain. Tuan, panggil Nyonya Alexandros mengibas-ngibaskan tangannya di depan Tuan Hermawan karena Tuan Hermawan yang terdiam menatapnya. Maaf Nyonya, saya permisi dulu. Saya mau meminta izin untuk masuk ke dalam. Gelagap Tuan Hermawan lalu pergi menuju pengawal yang berjaga di sini. Permisi Tuan, bolehkah saya masuk untuk bertemu dengan putriku? Minta sopan Tuan Hermawan pada salah satu penjaga. Maaf Tuan, bukannya Anda sudah tahu jika Anda tidak diperbolehkan untuk memasuki markas kami? Jawab penjaga itu. Saya mohon Tuan, izinkan saya untuk menemui putriku. Saya sudah sering kali ke sini, tapi kenapa saya belum bisa juga mendapatkan izin untuk menemui putriku sendiri?
Mohon kembali Tuan Hermawan. Maaf Tuan, kami hanya menjalankan perintah. Tuan tidak diperbolehkan sama sekali untuk memasuki wilayah kami. Tuan Hermawan tertunduk lemah. Harus bagaimana lagi dirinya bisa menemui putrinya? Dia hanya ingin meminta maaf. Jika memang putrinya tidak memaafkannya, dia sudah bersedia jika dia dihukum asal putrinya bisa memaafkannya. Nyonya Alexandros yang melihatnya dari kejauhan, merasa heran dengan raut wajah Tuan Hermawan yang terlihat sedih. Dia memang tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan oleh mereka, tapi Nyonya Alexandros bisa menyimpulkan jika Tuan Hermawan tidak diizinkan untuk memasuki wilayah mereka. Nyonya Alexandros mencoba mendekati Tuan Hermawan, berniat untuk menolongnya agar Tuan Hermawan bisa memasuki wilayah mereka sekalipun dia juga belum tahu dirinya boleh atau tidak memasuki wilayah mereka. Setelah Nyonya Alexandros mensejajarkan tubuhnya dengan Tuan Hermawan, salah satu penjaga menghampiri mereka berdua. Nyonya Alexandros dan Tuan Hermawan silahkan masuk, kalian berdua diperbolehkan untuk memasuki wilayah kami. Ujarnya membuat Tuan Hermawan dan Nyonya Alexandros tersenyum senang dan Tuan Hermawan langsung memasuki kembali mobilnya tanpa menghiraukan Nyonya Alexandros yang berada di sampingnya. Lalu Nyonya Alexandros juga ikut memasuki taksi online yang menunggunya dan mereka berdua menuju ke markas utama Savientro. Para inti Savientro dan Rubicon sudah berkumpul di ruang tamu. Mereka semua sama-sama diam dengan pikirannya masing-masing. Tidak ada yang berani untuk mengeluarkan suaranya karena melihat Zoa dengan aura dinginnya membuat siapapun takut melihatnya. Zoa memanggil semua sahabatnya dan meminta mereka untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Awalnya tidak ada yang mau membuka suaranya hingga Zoa mengancam akan menghajar mereka satu-satu. Lalu Brianna mengalah dan menjelaskan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kita cuma pengen ngebuat ayah lo sadar Zor, biar ayah lo menyesal seumur hidupnya, ucap Brianna di akhir ceritanya. Kamu tahu ini semua, Al? Tanya datar Zoa menatap kekasihnya dan Al hanya menganggukkan kepalanya. Zoa memejamkan matanya dengan tangannya yang sudah terkepal kuat dan Al langsung membawa Zoa ke dalam dekapannya. Mereka semua peduli sama kamu sayang, makanya mereka melakukan ini buat kamu. Mereka gak mau terus-terusan ngelihat kamu terluka sama halnya denganku. Aku gak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Ucap Al mencoba memberi pengertian pada Zoa. Sebenarnya yang membuat Zoa marah adalah ayahnya yang tidak diperbolehkan menemuinya. Zoa tidak mempermasalahkan jika ayahnya tahu kebenarannya. Entah kenapa Zoa tidak bisa jika melihat ayahnya bersedih karenanya. Tuan Hermawan tetaplah ayahnya dan sampai kapanpun dialah tetap ayahnya. Zoa tidak bisa membenci ayahnya sekalipun perlakuan-perlakuan buruk yang sudah diberikan oleh ayahnya. Padahal Zoa seringkali berusaha untuk membenci ayahnya, tapi hatinya tidak bisa membenci ayahnya sama sekali. Sorry Zor kalau kita ngebuat lo marah, tapi kita nggak pernah menyesal melakukan itu semua. Ucap Raya membuat Zoa melepaskan pelukannya dari Al dan menatap semua sahabatnya. Gue ngerti, balas Zoa tersenyum tipis dan para sahabatnya juga ikut tersenyum senang mendengar respon Zoa. Tapi, derap langkah kaki membuat mereka semua mengalihkan pandangannya dan menatap dua orang berbeda jenis memasuki ruang tamu dengan Axel yang berada di depannya untuk mengarahkan mereka berdua. Silakan duduk Tuan, Nyonya. Saya permisi. Ujar Axel mempersilahkan Tuan Hermawan dan Nyonya Alexandros untuk duduk bergabung dengan inti Savientro dan Rubicon. Tuan Hermawan tak mengindahkan ucapan Axel. Dia langsung menghampiri putrinya yang sudah begitu ia rindukan dengan matanya yang sudah memerah menahan air matanya. Zoa hanya menatap datar ayahnya dengan perasaannya yang tak karuan melihat ayahnya dengan tatapan berbeda padanya. Karena ayahnya yang biasanya menatap kebencian padanya sekarang menatapnya dengan penuh kasih sayang. Bruk. Tuan Hermawan langsung bersimpuh di bawah kaki Zoa membuat Zoa langsung kaget akan apa yang dilakukan ayahnya. Begitupun Nyonya Alexandros yang juga kaget sekaligus bingung melihatnya. Ayah! Apa yang ayah lakukan? Jangan seperti ini ya! Kaget Zoa yang langsung membantu ayahnya untuk bangun dan Tuan Hermawan langsung memeluk erat putrinya.
Nak, tolong maafkan ayah. Ayah benar-benar menyesali semua perbuatan ayah. Ayah sungguh tidak menyangka jika wanita yang bersama ayah selama ini bukanlah ibu kandungmu. Ayah minta maaf Zoa. Ayah begitu bodoh sampai tidak pernah menyadarinya. Ayah sungguh menyesal, Nak. Maafkan ayah. Tolong beri satu kesempatan untuk ayah menebus semua kesalahan ayah. Sesal Tuan Hermawan dengan derai air matanya. Dia tidak ingin kembali mengulangi kesalahannya. Dia berjanji untuk menebus semua kesalahannya pada putrinya. Maafkan ayah, Nak. Lirih kembali Tuan Hermawan. Zoa tertegun mendengar semua penyesalan ayahnya. Hatinya menghangat mendapat pelukan dari ayahnya yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Jadi ini rasanya pelukan dari seorang ayah. Zoa membatin dengan air matanya yang berhasil keluar tanpa ia minta. Jika perlu hukumlah ayah, Nak. Kalau kamu belum bisa memaafkan ayah, ayah akan melakukan apapun untuk mendapatkan maaf darimu. Ucap lagi Tuan Hermawan yang tidak mendapatkan jawaban dari putrinya dan dia tetap memeluk Zoa tanpa berniat untuk melepaskannya. Zoa mengangkat tangannya untuk membalas pelukan ayahnya dan ia pun memeluk ayahnya dengan erat, menumpahkan segalanya kepedihannya pada ayahnya. Zoa menangis sejadi-jadinya di dalam pelukan ayahnya. Perasaannya tidak bisa dijelaskan. Sedih, senang, harus semuanya bercampur menjadi satu. Inti Savientro dan Rubicon terharu melihat pemandangan di depannya dan tanpa sengaja para sahabat Zoa juga ikut menitihkan air matanya. Mereka bisa melihat kerapuhan di dalam diri Ladernya yang biasanya terlihat kuat dan tidak pernah menunjukkan sisi lemahnya. Sekarang terlihat begitu rapuh dengan segudang kepedihan di dalam dirinya yang selalu ia pendam sendiri. Zoa tetaplah gadis remaja yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Sekuat-kuatnya Zoa, dia tetaplah manusia yang mempunyai hati. Dia juga ingin merasakan kebahagiaan dan kehangatan dari keluarganya sendiri. Lingkungan yang keras ini yang membuat Zoa menjadi sosok kejam tak tersentuh padahal hatinya begitu rapuh akan kehidupannya yang sangat malang. Bab ke-80. Zoa maukan maafin ayah? Lirih Tuan Hermawan sembari mengelus lembut rambut putrinya yang selama ini dia tidak pernah pedulikan. Zoa memejamkan matanya untuk mengontrol kembali emosinya dan ingin meredakan tangisnya. Kemudian Zoa melepaskan pelukannya dan menatap dalam ayahnya. Dia seakan tidak percaya jika ayahnya benar-benar meminta maaf padanya dan menyesali semua perbuatannya padanya. Zoa sudah maafin ayah, balas Zoa yang langsung membuat Tuan Hermawan mengembangkan senyumnya dan kembali memeluk putrinya. Makasih, Nak. Ayah berjanji akan menebus semua kesalahan ayah dan tidak akan lagi meninggalkanmu sendiri. Ayah akan selalu bersamamu, Nak. Ucap senang Tuan Hermawan menangis haru karena dirinya yang bisa mendapatkan maaf dari putrinya. Zoa? Gumam Nyonya Alexandros, namun tetap didengar oleh yang lainnya, membuat semuanya menoleh kepadanya termasuk Zoa dan Tuan Hermawan. Zoa Atmaja? Gumam kembali Nyonya Alexandros, entah kenapa mulutnya sendiri yang mengatakan itu. Padahal dia tidak mengenalnya sama sekali dan tiba-tiba bayangan-bayangan aneh muncul di pikirannya membuatnya langsung memegang kepalanya yang terasa sangat sakit. Zoa Atmaja, bagus kan Mas? Iya sayang, bagus. Mas, aku jalan-jalan ke taman sama Zoa ya. Hati-hati sayang. Putri mama yang paling cantik, nanti harus jadi wanita yang kuat ya. Seringis Nyonya Alexandros akibat suara-suara aneh yang memenuhi pikirannya dan sedikit demi sedikit pandangannya mulai mengabur hingga Nyonya Alexandros tak sadarkan diri. Semuanya kaget melihat Nyonya Alexandros yang terjatuh pingsan dan Atala yang paling dekat dengannya langsung menggendong Nyonya Alexandros dan membawanya menuju medical room untuk memeriksa keadaan Nyonya Alexandros. Inti Savientro dan Rubicon langsung mengikutinya menuju medical room dan Nyonya Alexandros segera diperiksa oleh dokter yang memang sudah ada di markas ini. Ada apa dengan Nyonya Alexandros? Padahal sebelumnya dia baik-baik aja. Ucap heran Brianna. Entahlah, gue juga bingung, kenapa Nyonya Alexandros tiba-tiba pingsan? Timpal Raya. Ada yang aneh dengannya, ucap Kanara.
Apanya yang aneh, nak? Tanya bingung Brianna. Gue ngerasa Nyonya Alexandros kenal sama Zoa. Kalian tadi dengarkan dia bilang Zoa Atmaja. Padahal gak ada yang tahu marga Zoa yang sebenarnya selain keluarganya sendiri dan kita. Jelas Kanara membuat yang lainnya terdiam mendengarnya. Merasa jika apa yang dikatakan oleh Kanara memang benar adanya. Bagaimana Nyonya Alexandros tahu marga asli Zoa? Pikir mereka semua. Sudah, tunggu saja nanti penjelasan dokter. Kuasa berspekulasi sendiri. Kau tegur Kalandra membuat mereka langsung terdiam. Kamu mengenalnya, nak? Tanya Tuan Hermawan pada Zoa yang langsung menggelengkan kepalanya. Lalu untuk apa dia kesini? Tanya kembali Tuan Hermawan. Zoa belum tahu jawab seadanya. Zoa yang memang belum mengetahui pasti tujuan kedatangan Nyonya Alexandros ke markasnya. Apa benar Nyonya Alexandros datang untuk mewakili putranya minta maaf atau ada maksud lain? Jadi Zoa belum bisa memastikan. Ayah Kemal? Tanya balik Zoa pada ayahnya. Tidak, kami baru saja bertemu tadi pas ayah keluar dari bandara London dan bertemu kembali di wilayah perbatasanmu. Zoa hanya menganggukkan kepalanya mengerti tanpa bertanya lagi. Tapi sikapnya mirip sekali dengan mamamu, nak. Dia mudah sekali akrab dengan orang baru. Ayah jadi teringat dengan mamamu ketika melihat senyuman dan keceriaannya. Ucap Tuan Hermawan yang sedikit bersedih mengingat istrinya yang ternyata sudah meninggalkannya sejak lama dan Zoa terdiam mendengarnya dengan pandangannya yang langsung mengarah pada ayahnya. Zoa merasa ayahnya pasti sangat terpukul menerima kenyataan yang sebenarnya, jika wanita yang bersamanya selama ini bukanlah istrinya, melainkan orang lain. Apalagi kenyataan jika istrinya yang sudah meninggal, pastinya itu sangat menyakitkan bagi ayahnya. Jangan biarkan ayah jauh darimu, nak. Ayah tidak bisa jika ayah kembali kehilangan orang terkasih ayah. Sekarang cuma Zoa yang ayah punya. Zoa adalah tujuan dan semangat ayah untuk hidup. Ucap tulus Tuan Hermawan menatap putrinya dan Zoa hanya tersenyum hangat menanggapinya. Dokter telah selesai memeriksa keadaan Nyonya Alexandros dan Brianna yang sudah sangat penasaran langsung bertanya lebih dulu. Kenapa dengan Nyonya Alexandros, Dok? Sepertinya Nyonya Alexandros pernah mengalami amnesia. Beliau pingsan karena ada suatu hal yang membuat ingatannya kembali dan membuat Nyonya Alexandros tidak bisa mengontrolnya sendiri. Jelas sang dokter. Amnesia? Serempak mereka semua yang terlihat kebingungan dan dokter itu hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawabannya. Memangnya hal apa yang membuat ingatannya kembali, Dok? Tanya penasaran Kanara. Bertemu dengan orang-orang yang paling dikenalnya, mungkin itu bisa membuat sekilas ingatannya kembali. Orang-orang dikenalnya, tapi kita gak ada yang kenal sama Nyonya Alexandros, dan sebaliknya pun, Nyonya Alexandros gak ada yang kenal ke kita. Ujar Brianna kebingungan. Apa jangan-jangan Nyonya Alexandros kenal sama Zoa? Tadi kan dia nyebutin nama lengkap lo, Zor, nama asli lo lagi. Ucap Kanara berpendapat membuat Zoa mengangkat sebelah alisnya bingung. Tapi gue gak kenal dia, balas datar Zoa. Jeff, cari data diri Nyonya Alexandros. Suruh Hal pada Jeffran. Al juga ikut penasaran dengan Nyonya Alexandros. Mengapa dia mengetahui nama asli kekasihnya? Dan ketika Jeffran ingin mengambil iPadnya, tiba-tiba Axel memasuki medical room dengan tergesa-gesa membuat mereka semua mengkerut keningnya bingung. Queen, di perbatasan ada antraks dan mereka sedang membuat kekacauan di sana karena kami tidak memperbolehkannya masuk. Ucap Axel. Biarkan mereka masuk, titah Zoa yang langsung diangguki oleh Axel. Baik Queen, lalu Axel keluar dan kembali menjalankan tugasnya. Wih, sepertinya kita punya mainan baru nih. Ucap senang Atala sembari meregangkan semua ototnya. Baguslah ya. Kita gak perlu repot-repot pergi ke sana buat ngehancurin mereka. Mereka sendiri yang datang menjemput kehancurannya. Timpal Raya menyunggingkan senyuman miringnya. Well, mari kita bermain-main. Seringai Kanara yang langsung membuat para sahabatnya dan inti Rubicon juga ikut menyunggingkan seringainya.
Tuan Hermawan sedikit kaget melihat perubahan putrinya dan semua teman-temannya. Ternyata putriku benar-benar pemimpin mafia, batin Tuan Hermawan. Sebenarnya Tuan Hermawan tidak mempercayai jika putrinya seorang pemimpin mafia. Tapi melihat aura pekat kepemimpinan putrinya, dia menjadi percaya, dan Tuan Hermawan merasa menyesal ketika dia tidak mengetahui bagaimana perkembangan tumbuh besar putrinya hingga saat ini. Ada perasaan tidak rela melihat putrinya terjun dalam dunia bawah. Tapi Tuan Hermawan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak ingin Zoa membencinya karena dia melarangnya untuk berhenti dalam dunianya. Jadi Tuan Hermawan hanya bisa mendukung putrinya dan membantu untuk menjaganya. Zoa dan Al lebih dulu melangkahkan kakinya keluar lalu diikuti para sahabatnya di belakangnya. "Angko di sini ya. Jagain Nyonya Alexandros," minta sopan Buyana sebelum dia keluar, dan Tuan Hermawan hanya tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Buyana juga ikut tersenyum melihat respon Tuan Hermawan, kemudian berlalu pergi meninggalkan Tuan Hermawan dan Nyonya Alexandros yang masih belum sadarkan diri. Inti Savientro dan Rubicon beserta pasukan elit dan Eko menunggu kedatangan Antrax di depan gerbang markas mereka. Mereka tidak ingin membuat kekacauan di dalam markasnya sendiri, jadi mereka memilih menunggu di luar agar tidak ada kerusakan yang ditimbulkan oleh peperangan yang bisa saja terjadi. Dan tak lama dari itu, pasukan Antrax datang dengan dipimpin oleh Zain dan Tuan Alexandros. Zain dan Tuan Alexandros memang sengaja membawa banyak pasukannya karena takut jika mereka akan diserang oleh Savientro. Sebenarnya mereka berdua takut dan ragu, tapi Zain dan Tuan Alexandros tak ada pilihan lain untuk membawa pulang Nyonya Alexandros. Zain dan Tuan Alexandros maju untuk mendekati Al dan Zoa yang memimpin pasukannya. "Sebelumnya saya meminta maaf jika kami membuat kekacauan di sini. Kami hanya ingin meminta baik-baik untuk membawa pulang istri saya yang berada di dalam markas kalian," ucap Tuan Alexandros mencoba meminta baik-baik pada Al dan Zoa. "Dan saya juga ingin meminta maaf atas kesalahan saya. Saya sungguh menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan pernah mengusik ataupun mengganggu kalian lagi," sambung Zain meminta maaf. Zain sudah sadar akan kesalahannya dan dia melakukan ini semua juga demi mominya. Kali ini Zain akan mendengarkan semua apa yang mominya ucapkan dan dia akan menuruti semua apa yang mominya inginkan. Zoa dan Al menatap Zain dan Tuan Alexandros. Mereka ingin mencari kebohongan di matanya, karena mereka takut jika ini hanyalah akal bulus mereka untuk mengelabuhi Savientro. Tapi Al dan Zoa tidak menemukan kebohongan di matanya. Hanya raut keseriusan di raut wajah mereka. Zoa dan Al tentunya sangat tahu cara mengetahui pergerakan dan gerak-gerik musuh, dan mereka berdua sekarang percaya jika Zain dan Tuan Alexandros memang benar-benar ingin meminta maaf untuk kesalahannya. Al dan Zoa saling melemparkan pandangannya, dan hanya dengan tatapan mata saja mereka langsung mengerti. "Jika memang kalian tidak ingin memaafkan kami, saya bersedia untuk menerima semua hukuman yang telah saya perbuat, tapi tolong perbolehkan kami untuk membawa pulang mami saya," ucap kembali Zain karena tidak menjawab jawaban dari Zoa dan Al yang hanya diam saja sedari tadi. "Savientro tidak mudah untuk memaafkan. Siapapun yang berani mengusik kami pasti mendapatkan konsekuensinya," ujar datar Xavier mewakili Zoa karena dia tahu Zoa tidak akan membuka suaranya. "Saya bersedia untuk menerima semua konsekuensinya. Yang penting saya bisa membawa pulang mami saya," jawab mantap Zain karena sekarang yang hanya dipikirkan Zain hanyalah keselamatan mominya. "Padahal kita nggak nyulik mominya dan mominya yang datang sendiri ke sini. Tapi kenapa jadi kayak kita yang nyulik mominya?" celetuk Jeffran, namun dengan suara pelannya agar tidak terlalu terdengar oleh Zain dan Tuan Alexandros. Sedangkan para sahabatnya dan inti Savientro kecuali Al, Zoa, Marvin, dan Xavier sudah terkekeh geli mendengar celetukan Jeffran. "Lawan gue! Kalau lo bisa ngalahin gue kasih pengampunan buat lo," ucap datar Zoa. Di sini Zoralah yang menjadi korbannya, jadi Zoa tidak akan melibatkan siapapun. Biarkan dirinya sendiri yang menyelesaikan masalahnya.
Zain dan Tuan Alexandros kaget mendengarnya. Tentunya mereka tahu bagaimana kemampuan Queen Black Mafia yang tidak bisa diragukan lagi kemampuannya, dan Zain tidak yakin jika dia bisa mengalahkannya sekalipun dia juga pemimpin Anthrax yang belum pernah dikalahkan oleh siapapun. Tapi Zain masih meragukan kemampuannya sendiri jika melawan Zoa. Apa tidak ada hukuman lain, Queen? Jika seperti ini hanya akan menambah masalah yang tidak akan pernah ada habisnya. Ujar Tuan Alexandros mencoba untuk menawar konsekuensi yang diberikan pada putranya. Kenapa menambah masalah? Tanya datar Marvin yang mulai mengeluarkan suaranya. Sekalipun kami tidak pernah berhadapan secara langsung dengan Anda, tapi kami tahu betul bagaimana kemampuan sang Queen Black Mafia, dan saya juga sudah yakin jika Zain tidak akan bisa menang melawan Anda. Jadi jika Zain memaksakan untuk melawan Anda, itu hanya semakin menambah masalah. Jawab Tuan Alexandros. Cukup satu pukulan singkat Zoa yang membuat Zain dan Tuan Alexandros tidak mengerti akan apa maksudnya. Gak perlu sampai mengalahkan Queen. Kalau lo bisa ngasih satu pukulan ke Queen, lo sudah bisa mendapatkan pengampunannya. Ucap Raya menjelaskan karena melihat Zain dan Tuan Alexandros yang sepertinya tidak mengerti akan ucapan Zoa. Baiklah, saya menyetujuinya. Ucap Zain dan mulai melangkah kakinya menuju ke tengah. Jangan sampai terluka, pesan Al pada Zoa yang hanya dibalas anggukan olehnya, dan Zoa juga mulai berjalan ke tengah. Hanya satu pukulan Zain. Setelahnya masalah lo selesai, batin Zain mencoba menyemangati dirinya sendiri. Maju! Titah Zoa, dan Zain langsung menyerang Zoa dengan kelincahannya untuk memberikan satu pukulan pada Zoa, sedangkan Zoa tidak akan membiarkan Zain menyentuh tubuhnya sama sekali. Zoa dengan lihainya menampik dan menangkis semua serangan Zain, dan itu mampu membuat Zain kaget melihat kemampuan Zoa karena sebelumnya dia memang tidak pernah berhadapan langsung dengannya. Biasanya Zain bisa mengalahkan lawannya dengan mudah, tapi kali ini Zain kesulitan untuk mengalahkan Zoa, bahkan hanya sekedar memberikan pukulan padanya. Sit, saat, begih, beh, dagah, tak, begih, serit, berukak. Zain jatuh tersungkur ke bawah akibat serangan bertubi-tubi dari Zoa. Bahkan Zain tidak bisa menahan semua serangan Zoa yang diberikan padanya, dan Zain mencoba bangkit kembali dan menyerang Zoa kembali. Dah, sit, begih, tak, sit, begih, bog hahaha, berukak, uhup. Zain muntah darah akibat tendangan keras yang Zoa berikan pada dadanya dengan wajahnya yang sudah babak belur dibuatnya. ZAYYNN, teriak panik Nyonya Alexandros yang baru saja keluar dari markas Savientro dan langsung berlari mendekati putranya. Nyonya Alexandros sudah tersadar dan langsung mencari keberadaan Zoa tanpa menghiraukan keberadaan Tuan Hermawan yang menemaninya. Nyonya Alexandros langsung membantu memapah Zain untuk duduk. Mamuhuk, uhup. Panggil lemah Zain yang masih terbatuk-batuk karena nafasnya yang seperti tercekat. Apa yang terjadi dengan Munak, panik Nyonya Alexandros yang sudah menitihkan air matanya, tidak tega melihat keadaan putranya yang seperti ini. Cepat bawakan mobil ke sini, kita harus segera ke rumah sakit. Titah Tuan Alexandros yang terlihat cemas akan keadaan putranya. Kenapa kamu tega melakukan ini pada putraku? Saya tahu putraku bersalah padamu, tapi apa harus kamu membalasnya seperti ini? Saya meminta maaf untuk kesalahan putraku, jadi tolong jangan sakiti lagi putraku. Ucap Nyonya Alexandros meminta maaf akan kesalahan putranya, lalu pasukan Anthrax langsung membawa Zain masuk ke dalam mobil. Saya tahu kamu gadis yang baik, tidak seharusnya kamu berada di lingkungan yang seperti ini. Nyonya Alexandros menjeda ucapannya, seakan tidak ingin melanjutkan perkataannya karena dia berpikir jika ini bukanlah haknya untuk menasehati ataupun melarang gadis yang berada di depannya. Sekali lagi saya meminta maaf atas kesalahan putraku. Saya harap kamu bisa memaafkannya dan tidak ada lagi pertikaian di antara kalian.
Ucap kembali Nyonya Alexandros berjalan menuju mobil yang ditumpanginya oleh suami dan putranya, lalu mereka semua pergi menuju ke rumah sakit beserta pasukannya. Ayo, ajak Al menarik tangan Zoa yang malah terdiam tak beranjak dari tempatnya, dan Zoa langsung tersadar, lalu kembali masuk ke dalam markas mereka.